Oke, jadi merek ini memberikan fungsi untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain. Apa yang menjadi pembedanya? Pembedanya itu bisa berupa tanda. Nah, tanda yang dimaksud adalah gambarnya yang berbeda, ya, namanya yang berbeda, kata-katanya, hurufnya, angka, ya, susunan warnanya, ataukah kombinasi dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Ketika unsur-unsur yang saya sebutkan tadi yang terakumulasi dalam tanda suatu produk atau jasa memiliki daya pembeda, itu dikategorikan sebagai merek karena bisa digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi saya ulang, definisi merek ya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, ya, baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, ya, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi ataukah 3 dimensi, ya, suara, hologram atau kombinasi dari 2 unsur untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Nah, Bapak Ibu bisa menemukan definisi merek itu dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis. Saya pertegas kembali bahwa Undang-Undang merek dan indikasi geografis yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, ya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai pakai undang-undang yang lama. Apa contoh merek gambar misalnya? Misalnya gambar merek juga bisa menandakan kualitas suatu produk, ya. Nilai jual suatu produk itu berbeda dengan yang lain. Misalnya kalau kita beli handphone, ya. Handphone dengan merek Apple, iPhone, atau dengan merek Advan, kalau kita dengar perbandingan 2 merek ini, kira-kira apa yang terpikir dalam benak Ibu? Bapak Ibu sekalian. Apple. Kualitas, kemudian harga, kemudian kemampuan. Ya, jadi merek juga itu berkaitan dengan kebanggaan gitu ya. Rasa merasa lebih gitu. Bayangkan dahsyatnya merek itu. Padahal kalau mengacu berdasarkan undang-undang tentang merek dan indikasi geografis, merek itu sebenarnya fungsinya hanya untuk membedakan produk atau jasa yang satu dengan yang lain. Namun kadang masyarakat memperluasnya gitu, seperti tadi yang saya jelaskan, kalau kita punya merek, ada yang punya merek iPhone dengan merek handphone Advan gitu loh. Bagaimana rasanya? Pasti yang merasa punya iPhone merasa lebih, bagaimana ya, prestasinya lebih baik, prestisenya ya, kebanggaannya atau merasa lebih wah gitu dibanding yang punya merek Advan. Saya lanjut ya. Jadi terhadap tanda dalam satu merek ya itu dalam prakteknya untuk membangun loyalitas konsumen. Kadang juga Bapak Ibu kalau kita beli barang ya pasti kita pengennya beli yang itu aja. Karena kenapa? Karena kita sudah terbiasa pertama, kemudian kita sudah sudah tahu apa kualitas barangnya, apa kelemahannya, ya, dan itu sudah mungkin digunakan bertahun-tahun, ya, pasti seperti itu. Misalnya kalau kita beli beli produk elektronik, misalnya, ada lebih cenderung lebih suka Panasonic atau Sharp dan seterusnya. Padahal kalau dari sisi kualitas sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja dari sisi mungkin penggunaan dan seterusnya itu berbeda yang dirasakan oleh konsumen. Inilah yang dimaksud bahwa merek juga digunakan untuk membangun loyalitas
konsumen. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang merek, bisa dampaknya sangat luas atau dampaknya bisa terhadap hal-hal yang baru di dalam masyarakat. Ya, saya lanjut. Merek itu terbagi atas dua, ya. Ada namanya merek dagang, ada namanya merek jasa. Ya, merek dagang adalah merek yang digunakan pada suatu barang, ya, yang diperdagangkan oleh seseorang ataukah beberapa orang secara bersama-sama, atau bisa juga badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Bapak Ibu sekalian, saya misalnya perlihatkan ini. Ini minuman. Ya. Saya yakin minuman dengan ion atau dengan punya komposisi air kelapa banyak, ya. Akan tetapi apa yang menjadi pembeda adalah mereknya. Apalagi yang menjadi pembeda adalah bentuk botolnya. Itu juga termasuk merek, Bapak Ibu. Misalnya ada merek minuman yang dalam botol plastik seperti biasa, atau ada minuman botol dalam bentuk kaca, atau ada minuman yang seperti Yakult yang lebih kecil lagi, itu juga termasuk merek. Ya, bentuknya yang berbeda. Apalagi yang termasuk merek? Suara. Suara juga termasuk merek. Pernah dengar apa namanya? Yang sering lewat sari roti, ya. Ya, apalagi dan seterusnya. Itu kan kalau kita mendengar itu, kita pahami bahwa ini adalah roti begitu ya. Roti yang biasa kita gunakan. Beda mungkin kalau dengan roti-roti yang lain, ini artinya apa? Roti ya bisa dipahami dengan merek yang beragam, bisa dikenali dengan suaranya, bisa dikenali dengan bentuknya, bisa dikenali dengan komposisi gambar ataukah komposisi hurufnya. Ya, itu yang dimaksud dengan merek. Nah, merek dagang tadi ini ya bisa digunakan oleh seseorang. Ya, seseorang misalnya saya membuat suatu produk. Dalam membuat produk itu bagaimana caranya, bisa misalnya bikin ubi goreng ya, ubi keripik ubi yang saya buat, bagaimana caranya bisa berbeda dengan yang lain sekaligus berbeda rasanya, ya saya harus kasih merek. Bisa diperdagangkan oleh seseorang. Nah, beberapa orang ataukah badan hukum. Ya, badan hukum ya banyak ya. Misalnya produk elektronik, misalnya produk minuman, ataukah yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah merek jasa. Ya, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang ataukah beberapa orang secara bersama-sama, ataukah badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa yang lainnya. Yang mana termasuk merek jasa Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih contoh? Ikon tangan dong. Yang mana yang termasuk merek jasa? Oke, Pak Sulfikar. Gojek. Kalau Grab? Gojek. Grab. Icon kasih reaction tangan gitu. Supaya bisa kelihatan. Oke, Bu Asniati. Seperti Gojek mungkin Bu, sama Grab. Gojek. Oke, di bidang jasa. Pak Sulfikar, apa lagi yang terkait dengan merek? Merek jasa? Taksi, Bluebird kayak di bandara. Ya. Bu. Sama ya, hampir sama dengan. Oke, betul. GNE, Ada lagi? GNE, Bang Bu. Dul, mana ini Bang? Siapa ini? Bang Dul, tolong ada suara, ada gambarin mana videonya? Bang Dul. Mas Bang Dul. Apa contoh merek jasa? Laundry, Bu. Contoh merek jasa? Laundry. GNE, Bu, GNE. Apa lagi? Pengiriman. Pengiriman. Misalnya apa, Pak? GNE, Bu, GNE. JNE dengan JNT atau POS, TV, dan seterusnya. Ya, pesan online itu. Juga Bu, biasa Belanja online.
Oke, sekarang dinonaktifkan. Oke, paham nih kalau begitu. Paham, Ya. Bu, paham. Jadi merek jasa, saya ulangi, adalah merek yang digunakan pada jasa. Ingat, pada jasa yang diperdagangkan baik oleh seseorang, ya, baik beberapa orang, ataukah badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Nah, itu merek. Ya, tadi sudah diberi contoh oleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu udah benar banget. Nah, apa sih yang menjadi ruang lingkup daripada merek? Ya, jadi saya tidak membahas indikasi geografis dulu ya. Kita selesaikan dulu merek, kemudian kita beralih pada indikasi geografis. Meskipun saya kasih pengantar dulu, ya. Ada pernah pertanyaan kenapa sih merek dan indikasi geografis itu disatukan dalam undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Apa sih? Apakah ada kesamaannya? Ya, pada prinsipnya, saya kasih pengantar sedikit dulu. Indikasi geografis memiliki kesamaan dengan merek, ya. Hanya saja yang menjadi pembeda bahwa indikasi geografis ini merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena didasarkan atas faktor lingkungan geografisnya ataukah faktor alam. Ya, misalnya salak enrekang ataukah pisang Ambon dan seterusnya. Itu termasuk sebagai produk objek dari indikasi geografis karena tanda tersebut berasal dari lingkungan geografis ataukah berasal dari faktor alam. Ataukah misalnya kalau Kendari indikasi geografisnya bisa juga makanan ya, sinonggi. Jambu merah. Ya, sinonggi berbeda dengan kapurung, berbeda dengan papeda, ya. Ini juga termasuk dari indikasi. Madu hutan. Ya, rambutan binjai, ya, rambutan lengkeng dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini pengantar ini nih anu saja. Gambaran umum saja kenapa merek dan indikasi geografis disatukan dalam satu undang-undang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, padahal sebelumnya itu dipisahkan, lain undang-undang tentang merek, lain undang-undang tentang indikasi geografis. Oke, saya lanjut ya, mengenai ruang lingkup merek. Jadi, ruang lingkup merek berbicara tentang tanda yang diberikan dalam merek yang diberikan perlindungan, ya. Tanda yang diberikan perlindungan pada suatu merek. Misalnya begini, ada beberapa produk yang kalau kita lihat secara sekilas, ya, itu kelihatan sama, tapi ternyata merupakan produk yang berbeda. Nah, apakah hal tersebut bisa didaftarkan ataukah bisa dimintakan perlindungan? Saya perlu jelaskan bahwa pada umumnya segala tanda yang berupa gambar, tanda suara, nama, kata dan seterusnya, jika memiliki daya pembeda, ya, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dapat dimintakan perlindungan. Namun apa yang tidak bisa dimintakan perlindungan? Pertama, ya, merek yang tidak dapat didaftar atau diberikan perlindungan adalah merek yang bertentangan dengan kesusilaan, ya, atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian kedua, pada pokoknya, ya, itu dia memiliki, maksudnya gini, secara umum sebenarnya dia sama dengan merek yang lain, hanya dibedakan sedikit-sedikit. Misalnya produk Coca-Cola dengan Cola. Coba perhatikan, ada minuman seperti itu enggak? Kalau kita lihat komposisi warna, kemudian model hurufnya antara Coca-Cola dan Cola-Cola itu sama. Ya, hanya berbeda huruf L saja. Kalau berdasarkan, kalau menurut saya, kalau berdasarkan itikat baiknya, ya, merek tersebut tidak bisa dimintai perlindungan hukum dan tidak bisa dicatatkan atau didaftarkan.
Karena secara substansi atau secara pokoknya sama dengan merek sebelumnya. Itu yang dimaksud. Ada yang bisa kasih contoh tidak? Merek yang secara sepintas itu kelihatan sama, ya, kelihatan sama, tapi setelah kita lihat kembali ternyata berbeda. Ada enggak yang pernah Bapak Ibu jumpai merek seperti itu? Oreo dengan Goriorio, ya, itu komposisi warna birunya dengan komposisi penulisan hurufnya, bentuk hurufnya itu sama. Nah, apakah itu bisa dimintakan? Ini menjadi perdebatan ya, apakah itu bisa dimintakan perlindungan ataukah bisa dicatatkan? Itu masih jadi perdebatan Bapak Ibu sekalian. Ada yang bisa kasih contoh yang lain lagi? Kayaknya pakaian banyak, Bu. Apa? Pakaian. Lois. Pakaian. Lois Seperti apa misalnya, Pak? Louis. Mereknya itu kan kalau yang asli itu tulisannya itu hampir mirip-mirip sama, Bu. Misalnya apa, Pak? Lois sama Lois. Lois dan Louis. Louis Vuitton ya. Iya. Oke. Kalau menurut Bapak itu bisa dimintai perlindungan atau tidak, Pak? Nggak bisa lah. Kayak Iya, tidak bisa. Karena secara pokok atau secara substansi itu mempunyai persamaan, ya. Ada buku Haki, ya, dari Profesor Tim Lindsay. Bapak Ibu bisa beli ataukah bisa, ya terserah lah, bisa beli online dan seterusnya. Jadi ada beberapa case terkait dengan merek. Jadi permohonan merek itu dapat ditolak apabila pertama mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Itu pertama. Ya, jadi permohonan merek dapat ditolak. Kemudian kedua, permohonan persamaan pada pokoknya, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain atau barang dan atau jasa sejenis. Kemudian menggunakan nama dan foto dari orang yang terkenal tanpa izin dari orang tersebut untuk dijadikan merek. Kemudian menggunakan lambang-lambang negara, ya, atau bendera negara lain tanpa izin dari pemerintah dari negara tersebut. Dan kemudian tanda atau cap stempel resmi, ya, dari pihak yang berwenang tanpa ada izin dari pihak berwenang tersebut. Itu yang tidak boleh, yang bisa ditolak permohonan izinnya. Sekarang kalau saya kasih pertanyaan begini, saya bikin mebel, saya pengusaha mebel, saya bikin usaha saya dengan nama misalnya Hijriani, ya. Karena kalau kita Hijriani atau jangan deh Hijriani, apa nama yang paling pasaran? Bambang misalnya ya, nggak ada namanya Bambang di sini. Ya, misalnya nama Bambang ya, Bambang Taylor. Nah, Bambang Taylor saya gunakan jadi merek, tapi ternyata di merek yang lain ada menggunakan kata Bambang, menggunakan nama, karena kebetulan nama ini pasaran. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah saya bisa menggunakan nama Bambang sebagai merek mebel saya atau Taylor saya, ataukah bisa atau tidak, Bapak Ibu? Bisa. Kenapa tangannya? Yang Ayo penting tangannya mungkin supaya tidak tabrakan. Apa? Susah ya kasih reaction ya? Mana? Siapa Bapak Ibu? Bisa kenapa? Bisa. Mana alasannya? Oke, Karena Pak Ahmad Pinjamkan Akbar. brand, kalau dipinjamkan brand dari yang penjahit itu, Bu. Lisensi maksudnya, lisensi ya? Nah, lisensi. Oke. Kayak KFC, Bu, kayak KFC. Begitu. Dibuka cabang di tempat lain begitu. Oh iya, itu sih mungkin lain lagi ya, lain lagi ceritanya kalau itu Bu. Lagi ya? jenis Ya. usaha yang Bisa. berbeda, Bu. Jenis usaha yang berbeda.
jenis Oh, usaha yang berbeda. Berbeda. Jenis usaha Oke. yang berbeda. Jadi tetap bisa. Nanti Delapan. pertanyaan-pertanyaan ini akan saya ekspor dan akan saya tanyakan di Google Classroom ya. Nanti didiskusikan. Ya, kita jawab. Oke. Saya lanjut ya. Jadi, merek yang tidak dapat didaftarkan itu tadi ya. Pertama, bertentangan dengan kesusilaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada pokoknya itu memiliki persamaan dengan merek sebelumnya, ya. Kemudian telah menjadi, oh ya, bagaimana kalau misalnya begini, Bapak Ibu, ada gambar tanda tengkorak di atas 2 tulang yang bersilang digunakan sebagai merek, itu bisa didaftar apa tidak, Bu? Kan kalau tanda tengkorak kemudian ada tanda tulang yang bersilang itu kan bisa interpretasinya itu kan bahaya ya, berbahaya. Nah, kemudian kalau merek tanda tersebut kita gunakan sebagai merek bisa Bapak Ibu? Tidak boleh. Racun, kalau untuk racun boleh, Bu. Mereknya. Tidak boleh. Kalau mereknya bukan sebagai misalnya aturan pakai misalnya ya, aturan pakai ini mengandung racun baru ada model gambar begitu atau tanda begitu enggak bisa. Tapi ini digunakan sebagai merek begitu. Betul, saya tidak boleh, Bu. Tidak bisa karena telah menjadi milik umum. Jadi secara umum masyarakat sudah tahu bahwa itu istilahnya itu sudah dimiliki bersama Bapak Ibu. Itu adalah simbol, itu adalah sign tanda yang diinterpretasikan sebagai sesuatu yang berbahaya. Artinya itu sudah dipahami dan dimiliki oleh masyarakat secara umum tanda kutip. Ya. Bagaimana misalnya merek kopi dengan atau gambar kopi dengan menggunakan gambar kopi. Belum yang masih aktif mic-nya bisa di ini kan? Saya mute ya dari sini ya. Oke, saya mute dari sini. Siapa lagi yang aktif? Tuh jaringan jelek. Pamuin. Pak Abdul kayaknya masih aktif. Kau juga, Akbar. Tolong masih dibantu aktif. dong. Iya, Aktif. karena dia. Pak Abdul Muin. Iya, saya mute dulu Pak ya. Saya mute dari sini, saya remote. Oke, aman. Ya, jadi saya ulang Bapak Ibu. Misalnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi, apakah bisa didaftarkan? Ya, jadi terhadap keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang diketahui oleh secara umum, ya, misalnya dia hanya tulis kopi, baru dia tulis dia gambarkan kopi, itu ternyata tidak dapat didaftarkan. Karena kenapa? Karena artinya dipahami oleh masyarakat secara umum atau telah menjadi milik umum. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa ada merek yang tidak dapat didaftar, ada merek yang ditolak. Jadi saya ulangi, merek yang tidak dapat didaftar, pertama bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ataukah bertentangan dengan kesusilaan. Kemudian kedua, tidak memiliki daya pembeda. Kemudian ketiga, telah menjadi milik umum. Dan keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang telah dimohonkan pendaftarannya. Itu merek yang tidak dapat didaftar. Nah, sedangkan merek yang ditolak, ya beda tidak didaftar Bapak Ibu ya dengan ditolak. Merek yang ditolak adalah merek yang pada prinsipnya memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhan dari barang merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, ya, baik itu barang dan atau jasa yang sejenis.
apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya? Jadi persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Sehingga masyarakat dapat tanda kutip ya, dapat tertipu atau dapat terkelabui karena adanya merek yang secara pokoknya sama. Seperti yang saya berikan contohnya tadi antara Oreo dan Gorio-Rio, ya. Secara kemasan sama, ya, bentuknya sama, isinya sama, tapi mereknya, komposisi warnanya sama. Jadi kadang masyarakat tidak bisa membedakan yang mana produk Oreo, yang mana Gorio-Rio. Harus dipahami, harus dilihat dengan baik. Nah, itu merek yang ditolak pada prinsipnya. Kemudian mempunyai persamaan pada pokoknya ataukah keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Misalnya begini, pengertian merek terkenal artinya merek tersebut ya sudah diketahui secara umum oleh masyarakat. Misalnya merek memiliki reputasi yang besar ya di dalam masyarakat, ataukah merek tersebut sudah melakukan proses promosi yang besar-besar di masyarakat. Makanya itu yang termasuk kategori merek yang ditolak. Nah, kemudian merek yang ditolak adalah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Misalnya, bikin merek kopi Kintamani. Tidak bisa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bikin merek kopi Kintamani karena kopi Kintamani itu cenderung mendekati indikasi geografis. Karena itu adalah produk kopi dari hasil daerah atau kekhasan suatu daerah. Atau misalnya produk bikin merek kopi Toraja, itu tidak bisa karena cenderung ke indikasi geografis. Jadi ada 3 yang termasuk kategori merek yang ditolak. Bapak Ibu kedengaran? Oke? Oke. Kedengaran, Bu. Oke. Saya lanjut ya. Mengenai bentuk dan lamanya perlindungan terhadap merek. Jadi, pada saat diberikan sertifikat ini menandakan adanya perlindungan yang sah terhadap pemilik merek atau terhadap pemegang merek yang dilindungi untuk menggunakan mereknya sendiri. Nah, jangka waktunya itu adalah 10 tahun, namun dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang dan atau jasa. Nah, pemegang merek sebagai subjek merek juga dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ya. Sebagaimana dengan bagian hak yang lain, hak cipta, kemudian paten, merek, ada namanya peralihan hak. Ya. Peralihan hak itu bisa dengan lisensi, akan tetapi lisensi ini harus diperjanjikan, harus berdasarkan kesepakatan antara pemegang merek dengan penerima hak merek. Tapi pemberian hak yang lainnya itu bisa melalui hibah, wasiat, ya, ataukah hal-hal lainnya berdasarkan yang diatur dalam undang-undang merek. Nah, merek ini dapat dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena itu tadi, karena hibah, wasiat, perjanjian tertulis, ataukah sebab-sebab lain yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Nah, akan tetapi
prosesnya harus tercatat dalam Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atau DJHKI dan tercatat dalam Daftar Umum Merek serta harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Untuk apa didaftar atau tercatat dalam Daftar Umum Merek dan harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek? Agar suatu hari misalnya ada merek baru yang ternyata hampir sama dengan merek yang sebelumnya sudah ada, merek yang sudah ada itu bisa dilindungi secara hukum karena sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Oke, bisa dipahami sampai situ Bapak Ibu? Oke. Bisa, Bu. Saya lanjut. Apa sih yang menjadi sanksi pelanggaran terhadap penggunaan merek yang memiliki kesamaan ataukah secara keseluruhan ya dimiliki oleh pihak lain? Jadi pendekatan merek ini, pendekatan yang paling pertama digunakan adalah pendekatan pidana. Jadi seseorang yang menggunakan merek yang memiliki kesamaan pada keseluruhan dengan merek tersebut, ya, itu dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara kalau tidak salah 5 tahun dengan denda kurang lebih 1 miliar rupiah. Artinya apa? Merek ini sanksinya lebih tegas karena orang dengan sangat mudah membuat merek suatu produk. Beda itu Bapak Ibu dengan hak paten ataukah hak cipta, ya. Orang mudah sekali bikin merek, bikin saja gambar, komposisi hurufnya, warnanya dan segala macam itu mudah, ya. Makanya sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana awalnya, ya. Tapi ada juga yang bisa digunakan pendekatan hukum perdata dengan mengajukan tuntutan ganti rugi di pengadilan niaga. Ada juga yang menggunakan pendekatan hukum lex specialis, misalnya menggunakan pendekatan undang-undang perlindungan konsumen. Ya, misalnya begini, tadi yang awal mau beli minuman, ya, mau beli minuman di dalam merek tersebut ada komposisi, itu juga penting ya. Merek komposisi juga misalnya terdiri dari apa saja isinya minuman itu. Nah ternyata dalam minuman itu misalnya gini, beli minuman air kelapa misalnya mengandung vitamin A dan seterusnya. Ternyata pada saat dicek minuman tersebut lebih didominasi oleh zat pewarna dan seterusnya. Nah, apa pendekatan hukum yang bisa digunakan? Padahal ini juga terkait dengan merek, ya. Ada penyesatan informasi. Ya, pendekatan hukum yang bisa digunakan yang paling terdekat, misalnya lex spesialisnya yaitu undang-undang tentang perlindungan konsumen. Tergantung dari case-nya, Bapak Ibu, ya. Oke. Saya lanjut atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Kasih icon tangannya dong. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, Bu Asniati, silahkan. Mau bertanya soal merek tadi, Bu. Iya. Misalnya sepatu. Sepatu kan seperti merek Nike, Adidas, atau merek-merek yang lain. Itu kalau Nike kita tahu kualitasnya seperti apa. Kualitasnya bagus atau gimana. Terus bagaimana dengan yang dijual-jual di pasaran itu yang menggunakan logo Nike, yang menggunakan merek Nike, tapi itu sebenarnya itu terdaftar dari Nike langsung atau gimana, Bu? Iya, jadi kita berbicara tentang merek yang sama yang akan didaftarkan, ya. Jadi ada 2 akibat hukumnya, ditolak, ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ditolak ataukah tidak dicatatkan. Nah, bagaimana kalau misalnya merek tersebut mereknya sama, ya? Nah, yang menjadi
yang berkompetensi untuk melakukan penuntutan adalah pemilik merek, ya, pemilik merek, karena ada penggunaan merek yang tidak berdasarkan lisensi atau tidak berdasarkan izin dari pemilik merek yang digunakan. Ya, apa pendekatan hukumnya? Ya, tergantung dari pemilik merek. Apakah ingin menggunakan pendekatan hukum perdata, win-win solution, meminta ganti rugi? Apakah menggunakan sistem pendekatan hukum untuk efek jerak atau ultimum remedium pidana, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada ancaman hukuman 5 tahun minimal dan denda 1 miliar, ataukah pendekatan hukum lainnya? Tapi kecenderungannya dua pendekatan hukum itu tadi. Yang saya jelaskan tadi adalah dalam konsep pendaftarannya, ya. Kalau yang tadi pertanyaannya ini terkait dengan penyalahgunaan mereknya, ya, bukan konsep pendaftarannya. Kalau penyalahgunaan merek tadi, ya, menggunakan pendekatan hukum, penyelesaian pendekatan hukum. Kalau proses pendaftarannya itu ada dua hal jika diajukan di DJHKI. Apakah tidak dicatatkan ataukah akan ditolak, ya, mereknya ditolak atau mereknya tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan, seperti itu Bu Asnia. Ada pertanyaan lain? Bisa satu lagi Bu, pertanyaan. Oke. Ini Bu, seiring berjalannya waktu, di awal itu saya sudah daftarkan, maksudnya saya sudah daftarkan perusahaan saya, merek saya begitu. Terus saya mau mengubah warna atau jenis huruf pada merek yang saya gunakan, yang mana merek tersebut itu kan sudah didaftarkan sebelumnya. Apakah saya perlu mendaftar lagi perubahan merek yang sekarang atau bagaimana, Bu? Oke, jadi terhadap merek yang dirubah, kan pada awalnya ada namanya pemeriksaan merek yang dilakukan oleh DJHKI. Nah, terhadap perubahan merek bisa dilakukan dengan catatan diajukan permohonan atau perubahan komposisi terhadap merek tersebut ke Direktorat Jenderal HKI. Teknisnya sih saya kurang tahu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di pasal sekitar di pasal 60 ataukah di pasal 61 kalau tidak salah. Bapak Ibu bisa cek di situ. Jadi terhadap merek yang dirubah oleh pemilik merek itu harus didaftarkan kembali, harus dilakukan pencatatan kembali oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Setahu saya seperti itu teknisnya, Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. 10 menit lagi ya atau 10 menit lagi kita tutup ya, karena saya rencana rapat. Saya kasih materi saja dulu ya, 5 menit lagi. Sebelum kita kasih pertanyaan 5 menit terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, merek kemudian kenapa dianggap di antara semua bagian daripada hak cipta dan merek ini merupakan hal yang paling sering bermasalah. Ya. Karena kenapa? Karena merek ini berkaitan dengan nilai jual, berkaitan dengan prestise, berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Itulah kenapa pendekatan hukum yang digunakan bisa di awal menggunakan pendekatan hukum pidana. Kita bisa melihat ada tas dengan KW-KW-nya. Ada KW super, ada KW 1, 2, dan 3. Tapi menggunakan merek yang sama. Sebenarnya dalam konsep perlindungan hukum terhadap pemilik merek atau pemegang merek, itu bisa dilakukan tuntutan hukum, ya, ganti rugi kepada yang memproduksi tas tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Bapak Ibu yang membeli merek tersebut, yang membeli produk tersebut yang bukan merek aslinya, itu bisa dilakukan tuntutan hukum? Ayo, pertanyaannya.
apakah bisa dilakukan penuntutan atau apakah bisa dijadikan pihak terkait dalam proses penuntutan oleh pemegang merek. Ada yang bisa jawab? Bang Dul mungkin, Bu, Bang Dul. Yang lain? Pak Siswanto, Pak Meyo? Pak Siswanto, Bang Dul, Bang Dul. Ya, mudah-mudahan tidak ada tragedi mati lampu ya. Ini masih cerah-cerah saya lihat mukanya. Kayaknya. Bagaimana Pak Ibu? Ayo, Pak Amsar? Oke, Pak Muin. Silakan Pak. kayaknya bisa. Kalau jadi pihak terkait kayaknya bisa, Bu. Mungkin dijadikan sebagai saksi. Tapi kalau untuk tuntutan kayaknya agak susah, Bu. Ya, dijadikan saksi. Tapi maksudnya kalau dijadikan pihak yang dianggap merugikan, bisa tidak? Nggak bisa kayaknya. Tidak bisa, Bu. Karena kan dia tahu, Bu. Dia tahu kalau itu barangnya barang KW. Kecuali mungkin kayak yang kasus yang itu yang apa minuman yang komposisinya mungkin dipalsukan, ya mungkin yang konsumennya mungkin bisa menuntut. Betul Pak ya. Bu, izin Bu. Ya, Ibu, ya Pak Basman, gimana? izin kalau tadi kan dijelaskan tentang perlindungan konsumen, terus apabila ada yang membeli barang KW, tetap acuannya kan ke undang-undang spesialis itu, Bu, tentang perlindungan konsumen. Jadi kalau menurut saya untuk pembeli barang KW tidak bisa dipidana. Ya toh, betul Betul, Pak. Iya, karena kan terhadap barang KW kan konsumen juga tahu resikonya. Ini tidak sesuai dengan produk aslinya, tidak sesuai dengan barang merek sesungguhnya. Jadi terhadap resiko pembelian itu ditanggung oleh konsumen, dan kemudian terhadap tuntutan apa yang bisa dituntut oleh konsumen, sementara pada dasarnya mereka sebenarnya dirugikan. Hanya yang dituntut dalam hal ini adalah yang mencaplok merek tersebut untuk digunakan terhadap barang dengan menggunakan merek yang sudah terdaftar oleh pemegang merek. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak Meyo? Saya, Bu. Pak Meyo dulu Pak. Aduh. Silakan Pak Meyo. Habis itu Pak Ahmad Akbar ya. Angkat tangan kok Akbar ke bertanya. Halo Bu. Jangan ke Ya, kepala. Assalamualaikum. Tolong dinonaktifkan yang lain. Ya Pak Meyo silakan. Ini yang mau terhadap merek, bukan kebanyakan ini yang merek-merek brand yang terkenal ini kan dari luar, Bu. Yang sementara yang pelakunya kan ini dari wilayah sendiri, maksudnya dalam hal ini di dalam negeri, Bu. Terhadap ini yang luar dalam hal melakukan gugatan baik lewat maksudnya pelaporan secara pidana atau perdata, ini di mana dilakukan pengadilannya, Bu? Apa arbitrase, pengadilan internasional, atau di wilayah mereka, atau di wilayah hukum yang melakukan pemalsuan merek itu, Bu? Bagaimana, Bu? Oke, menarik pertanyaannya ya. Menarik itu. Ada yang bisa jawab enggak? Jadi terhadap merek, menarik ini. Apakah terhadap pelanggaran atas hak merek internasional, ya, misalnya Nike itu, kan itu merek internasional ya, atau tas Everbase atau Louis Vuitton dan seterusnya, ya, dalam pengajuan ganti kerugian atau pemegang merek mau mengajukan gugatan atau tuntutan, apakah menggunakan yurisdiksi? Ini maksudnya ya, yurisdiksi hukum nasionalnya kita, negara asal atau yang pelaku, ataukah hukum internasional. Nah, apakah menggunakan, kalau kita pakai konsep hukum pidana, apakah menggunakan asas teritorialnya kita, ataukah negara di mana tempat pemegang merek tersebut berada atau berdomisili? Ada yang bisa jawab enggak? Menarik ini, diskusi malam-malam. 5 menit lagi, Pak. Ada yang bisa jawab? Ini terkait dengan hukum pidana, kalau kita pakai pendekatan hukum pidana. Ya.
masuk juga Pak, masuk ini juga Bu, kayaknya hukum internasional waktu Enggak, perdata Bu. bukan hukum internasional, Kalau perdata Pak. Bu, Ini hukum bukan perdata Bu. internasional. Kalau hukum perdata internasional Bu, Hukum perdata internasional tidak, ya. Bisa kalau dikaitkan dengan hukum pidana, ini berkaitan dengan asas teritorial. Saya saja yang jawab ya. iya Ya. Jadi ini berkaitan dengan asas teritorial. Di mana asas teritorial dalam hukum pidana ini berkaitan di mana tindak pidana tersebut terjadi ataukah tindak pidana tersebut berlangsung. Dalam hal terjadinya penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain sementara merek tersebut berasal dari luar negeri, masing-masing dari pemegang merek tersebut tentu mempunyai cabangnya masing-masing di negara-negara yang lain. Sehingga dalam proses penuntutannya itu bisa menggunakan pendekatan asas teritorial atau menggunakan hukum pidana di mana tempat terjadinya suatu pidana. Jadi bisa menggunakan hukum pidana positifnya kita, hukum pidana Indonesia. Seperti itu Pak Meyo. Ya, siap Bu, mengerti Bu. Oke. Pak Ahmad Akbar, satu pertanyaan terakhir. Ada lagi, Pak Ahmad? Tidak ada orangnya ini. Udah pergi serah terima, Bu. Udah pergi serah terima. Oh, Ada, saya Bu, kira ada, beli matikan kompor. Ada Bu, ada. Silakan Pak Ahmad. Pertanyaan saya Bu, kan ini yang membuat produk itu yang menciplak merek kan dia jelas memberikan ke pihak kedua. Nah, apabila pihak kedua ini menjual ke konsumen, apakah pihak kedua ini bisa terkena pidana atau bagaimana Bu? Jadi pihak kedua yang mencaplok atau yang menggunakan merek tanpa izin dari pemegang merek, apakah bisa dituntut pidana? Bisa, Pak. Bisa jika diajukan tuntutan oleh pemegang merek. Kecuali pihak kedua ini telah mengantongi lisensi atau telah mendapatkan izin ya berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati antara pemegang merek dengan pihak kedua untuk untuk menyebarluaskan atau untuk memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan merek dari pemegang merek. Maksudnya Bu, pihak kedua dari yang menciplok ini, misalnya ciplak, misalnya yang ini kan ada perusahaan yang menciplak mereknya, ya, memalsukan, misalnya, terus dia menjual ke pihak kedua yang maksudnya yang menjual itu barang. Ya. Kepada konsumen, maksudnya pihak usaha jual beli memperjualbelikan itu merek barang-barangnya. Saya belum tangkap ya, merek yang diperjualbelikan atau bagaimana ini Pak? Barang hasil produksinya dari merek tersebut. Oh, itu lain lagi Pak ceritanya. Yang menjual di pasar misalnya itu. Menjual ke konsumen. Saya pikir tidak ada masalah ya, kalau misalnya barangnya tersebut yang dijual, tidak ada masalah karena kan memang niatnya untuk memproduksi barang atau jasa, ya itu memang untuk dimiliki atau dibeli oleh konsumen, tidak ada masalah Pak itu. Kecuali kalau misalnya dia menggunakan merek tersebut terhadap produknya. Dan kemudian merek tersebut dianggap adalah miliknya, itu yang baru masalah. Tapi kalau misalnya produknya yang dijual dan dia ketahui bahwa produk tersebut bukan miliknya, namun dijual untuk mendapatkan keuntungan, saya pikir tidak ada masalah ya malah memang itu biasa terjadi dalam proses jual beli ya, utamanya terhadap perdagangan barang dan atau jasa. Sepanjang itu legal berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bu, bisa 1 menit, Bu? Satu lagi, Bu. Satu. Bu. Yang mana ini? Tangannya, Pak. Tangannya. Ikon tangannya. Angkat tanganmu. Mana? Bu,
masih ada tadi yang kurang jelas, Bu. Kan terhadap seandainya yang merek brand terkenal, Bu, dia mempunyai cabang di situ, Bu, di suatu wilayah, makanya dia bisa menggunakan yang kita maksud tadi, Bu, asas teritorial. Berarti hukum yang tempat dilakukan kebetulan ada cabang bisa mewakili. Terhadap brand ini, Bu, di suatu negara katakanlah tidak ada cabangnya, Bu. Apa yang harus dilakukan, Bu? Udah buka cabang dulu, Pak Mei. Jadi ini anu saja ya, ini sebagai gambaran saja. Saya yakin setiap merek barang dengan merek-merek yang branded itu punya masing-masing toko, punya outlet ya, punya perusahaan masing-masing. Jadi biasanya kalau kita menggunakan pendekatan hukum, menyelesaikan pendekatan internasional, hukum internasional, Pak. Tapi ini tidak berkaitan dengan negara ya, makanya agak ribet. Jadi pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan dengan asas teritorial itu, Pak. Jadi asas yang digunakan di mana pihak yang telah menyalahgunakan merek tanpa persetujuan dari pemegang merek. Saya yakin setiap barang-barang branded di seluruh Indonesia, di seluruh dunia punya outletnya masing-masing. Jadi mereka bisa menyelesaikan pendekatan hukum yang paling mudah buat mereka. Ya, salah satunya menggunakan prinsip atau asas tersebut. Gitu. Tapi ada nanti Bapak Ibu, saya pernah baca bukunya O.C. Kaligis terkait dengan merek. Saya lupa ini merek apa ya. Yang jelas merek terkenal suatu negara di Bali, di mana di Bali tersebut dia buat produk dengan menggunakan merek yang sama dan itu sangat laku di pasaran ya, sangat laku di pasaran dan menganggap dan menjadikan bahwa itu adalah mereknya. Itu sempat menjadi diselesaikan dalam perdata internasional, Pak Mei. Diselesaikan dengan jalur hukum menggunakan negara lain, bukan menggunakan hukum positifnya kita. Saya lupa buku apa, nanti saya cek lagi deh buku saya. Ya, ini kasuistik, Pak, kasuistik. Oke? Saya pikir cukup ya, sudah jam 8:04. Terima kasih Bapak Ibu, banyak diskusi sebenarnya terkait dengan merek. Ini saya juga, kita mesti up to date, karena sekali lagi merek ini banyak yang kasuistis. Ya, karena merek ini merupakan, saya anggap merek adalah kebutuhan pokok bagi kita semua, karena merek ada di sekeliling kita dan kita gunakan. Nanti silahkan Bapak Ibu absen di sini ya, bukan nanti, sekarang ya. Sekarang saya akan absen ulang ya. Dan kemudian 5 menit lagi ya. Kemudian saya akan berikan tugas diskusi melalui Google Classroom, tapi sebelumnya itu saya akan kirim link diskusi kita atau materi malam ini ke Google Classroom ya, supaya kita bisa pelajari sama-sama. Saya absen Pak Sofian. Pak Sofian, mana Pak Sofian? Pak Bu Hasniati, Ahmad Akbar, Syamsiah, Asrianti, Laode Sarman, Lia Asriani, Adriana, Siswanto Asis, Ferry Limbong, Asul Fikar, Muhammad Asep Wage, Samrin Madu, Mursalim Ahmad, Muhammad Amsar, siapa lagi ini sudah ya? Supratman, Abdul Muin. Siapa lagi yang belum? Saya, Bu. Ika. Tolong diabsenkan. Tolong diabsenkan temannya. Saya Kartika, Bu. Absen sendiri di chat. Absen, chat. Tulis namamu di chat, Ika. Murid baru. Siapa namamu, Kak? Baru. Bingung-bingung. Baru bingung-bingung. Sudah Kapri. Absen kan tahu Akbar. Pak Meo sudah absen, Pak Meo. Nanti absen. Risno juga kayaknya belum, Risno. Wow, nih, belum. Tolong dibantu. Belum, Bu. Risno. Iya kakak, jalan Mi. Kelas tambahan. Jadi hari ini kita bergabung 22 orang ya. Iya, Bu. Satu kelas berapa orang, Pak?
Bapak Ibu? Tak terhitung 100. Banyak, Bu. Peserta kelasnya Nanti banyak, final, Bu. Bu, baru ketahuan. 40 lebih. Nah, Kalau kayaknya nanti menarik ini kalau final. pertanyaan itu di final jawab 100 orang itu. Jawab di final, Bu. Banyak yang di kampung, Bu, yang tidak ada jaringannya. Alasan. Nanti kalau final menarik kalau misalnya metodenya seperti yang saya gunakan ya, presentasi dan kemudian diupload di YouTube ya. Bagus kalau begitu ya. Bisa. Wih, berarti mau rekaman itu, Bu. Iya, rekaman. Kita mau pinjam di Oh, studionya, anu. Mau disus. Kita mau pinjam Mau studionya. anu ini. Amsar ini, Bu. Pokoknya terserah Mau lah ya. disus Jelas, breaker. Mana Pak Amsar? Jangan lupa Amsar. like, comment, Breaker. share, and sus breaker. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya. See you. Terima kasih, Bu. Selalu sehat ya. Amin. Untuk jaga jarak ya dan ikuti anjuran pemerintah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Amsar. Assalamualaikum.